Jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Sebelum khutbah Jumat dilaksanakan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam dan khotib pada Jumat siang ini yaitu Ustaz Ahmad Junaidi Anam dan Binal Bapak Misnari. Yang kedua, yaitu informasi perolehan kotak amal Jumat pada Jumat yang lalu tanggal 12 Juni 2026 memperoleh Rp1.220.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal dari jamaah saudara senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami mohon kepada para jamaah yang sekarang masih duduk di belakang untuk bisa menempati sholat di depan. Banyak masih kosong untuk dilindungi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, agar dalam melaksanakan sholat Jumat pada siang ini bisa berjalan dengan khusyuk, kami mohon kepada para jamaah yang membawa HP untuk sementara HP-nya dimatikan. Demikian beberapa informasi dan himbauan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على هيا على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba tafsiratan likulli albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arbab alladzi khasa'at li'azamatir riqab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila khairi ummati bi afdhalil kitab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anji. Amma ba'du fa ya ayyuhal ahbab, inni usikum bi taqwallah. Al-qa'il fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan nikmat terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, berkumpul, menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Kautsar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan sisa usia yang Allah titipkan ini sebaik mungkin untuk menempuh jalan kebaikan.
dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan serta berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Terlebih lagi saat ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Momentum ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, tetapi sebuah pengingat bahwa waktu terus berjalan serta usia kita semakin berkurang dan kesempatan kita di dunia ini semakin terbatas. Karena itu tidak ada langkah yang lebih bijak selain menjadikan momen ini sebagai sarana upgrade diri dengan melakukan muhasabah, mengevaluasi diri dan memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tahun baru Hijriah dimulai dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi menjadi titik penting dalam perjalanan dakwah Islam. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah dan para sahabat menghadapi penolakan yang sangat berat dalam menghadapi kaum Quraisy. Mereka bahkan berusaha mengganggu, menyakiti, dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi yang sangat sulit itu, Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah dari kota yang menolak kebenaran menuju kota yang menerima Islam dengan baik, yaitu kota Madinah. Karena besarnya makna peristiwa ini, maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa hijrah dijadikan awal penanggalan dalam kalender Islam. Dalam Tarikhul Khulafa karya Imam Asy'uti disebutkan pendapat Al-Imam Al-Asy'ari. Qala Al-Asy'ari huwa awwalu man sumiyya Amirul Mukminin wa awwalu man kataba tarikha minal hijrah. Imam Al-Asy'ari berkata, Umar adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin dan orang pertama yang menetapkan penanggalan berdasarkan peristiwa hijrah. Hijrah Nabi Muhammad bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga membawa makna perubahan yang besar dalam kehidupan. Dari suasana penuh kebencian, iri, dan permusuhan menuju masyarakat yang damai, saling menerima, dan hidup dalam persaudaraan. Dengan kata lain, hijrah adalah simbol perubahan, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu tahun baru Hijriah tidak cukup hanya dimaknai sebagai pergantian angka dalam kalender. Lebih dari itu, ia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika tahun lalu kita masih sering lalai dalam melaksanakan sholat, maka di tahun ini mari kita perbaiki dengan menjaga sholat tepat waktu dan lebih khusyuk. Jika lisan kita masih sering menyakiti orang lain, maka mari kita ubah menjadi ucapan yang lembut, menenangkan,
jika kita masih berat dalam bersedekah, maka mari kita latih diri menjadi pribadi yang lebih dermawan dan ringan dalam membantu sesama. Inilah makna hijrah yang sebenarnya. Berpindah dari suatu keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Dari keburukan menuju kebaikan. Dan dari kelalaian menuju ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, selalu berusaha memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari hari ke hari menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, jika tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, bahkan hari ini justru lebih buruk dari kemarin, maka itu tanda kerugian bagi diri kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Yang artinya, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia orang yang beruntung. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka ia merugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah ia. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan perbaikan diri, meningkatkan kualitas hidup, iman, dan amal kita. Banyak hal yang bisa kita tingkatkan, seperti iman yang lebih kuat, ibadah yang lebih khusyuk dan berkualitas, serta akhlak yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, proses memperbaiki diri tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pedagang bisa memperbaiki diri dengan berlaku jujur dalam timbangan dan menjauhi kecurangan. Seorang hakim atau penegak hukum dengan menegakkan keadilan. Seorang guru atau dosen dengan mengajar secara bersungguh-sungguh dan menjadi teladan bagi siswanya. Begitu juga suami istri dengan saling menyayangi, memahami, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan seorang pemimpin dengan menjalankan amanah secara jujur dan adil demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, masyarakat secara umum dapat memperbaiki diri dengan hidup rukun, saling tolong menolong dalam kebaikan, menjaga ketertiban, dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Inilah bentuk nyata dari upaya memperbaiki diri sebagai seorang muslim. Karena itu jangan menunggu sempurna untuk berubah, tapi mulailah dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, menjadi teladan dalam kebaikan, dan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala
Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Amma ba'du ikhwani ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa radallahu an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qurba wat tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufa wasyadada wasyul fitan ma qarina wa badal in bala'ina hadha khasar wa min dukkan muslimin amma innaka la tuhmiya. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadhihi wa sa'iri biladil muslimin baladatan thayyibatan aminatan rakhiyatan sakinatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.